Entah yang mana yang betul saya pun tak tahu. Jalan-jalan ke kota Pemangkat, singgah sebentar ke rumah Waibah. Saya doakan yang menjawab salam saya nanti semua rezekinya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya agak rusak-rusak ini. Mati. Yang kami hormati yang membuat sound system ini. Cek. Saya tanya dulu Bapak P2A kami. Pak, hidup kamera kita itu kan? Live streaming. Facebook. Apa nama channelnya Pak? Front Cinta Anak Yatim. Front Cinta Anak Yatim. Like, comment, share. Cinta anak yatim. Mudah-mudahan kita semua tempat ini asbab masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada anak-anak yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtananih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina amanu wa hazaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ada mungkin yang tahu ikuti Bu karena ini surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Malam Jumat baca surah Yasin biasanya hafal ya. Kenapa? Karena itu cerita hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kami muliakan yaitu saya yang berada di sini. Sebenarnya kalau saya izin di majelis taklim itu para ustadz itu duduknya di depan. Karena nggak ada yang nyuruh duduk ke depan, sehingga ustadz ini mau di belakang. Kenapa harus mereka suruh di depan? Karena nampak orang ibu-ibu sama bapak-bapak ini kalau mana tahu ada pengajian, jarang ustadznya masuk. Ini nggaklah ustadz ini nganggur semua ini. Minta nomor HP, telepon, makanya viral orang ini disuruh ke depan. Ini tidak. Yang di depan tukang sapu. Artinya bukan merendahkan Pak. Itulah kalau kita lihat di majelis-majelis tuan-tuan guru suruh ke depan. Nampak ibu-ibu, oh kami ada pengajian Al-Muttaqin Batu Karang, jarang masuk ustaz. Baru buka pula pengajian itu. Siapa lah kira-kira? Tak tahu orang itu siapa mau diundang. Kenapa? Yang kita ambil bukan orangnya, bukan ibadahnya, adalah ilmu. Mohon kepada para ustadz kami kiranya bisa berhadir supaya nampak ibu-ibu. Walaupun tak tampan, tapi bolehlah tunjukkan sedikit nanti kira-kira untuk kedepannya duduk di depan. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Ketua BKM. Walaupun tadi katanya ibu-ibu banyak bertanya kapan ada ibu BKM, kita doakan di tahun Muharram ini. Selanjutnya yang kami muliakan yaitu Bapak Ketua P2A Kecamatan Payung dan Tiga Dekat. Saya tak mau lagi sebut nama beliau karena selama ini saya bingung manggil apalah saya Bapak ini. Asal dipanggil bahasa Karo, sering saya panggil bahasa Karo itu. Tapi semenjak jumpa sama Bapak ini saya panggil Bapak Japar. Kenapa? Karena anaknya sudah ada, namanya Japran. Jadi kalau dipanggil itu nanti protokol. Ketua Pengajian Kecamatan Payung dan Tiga Dekat yaitu Bapak Japran Singarim.
Gitu. Izin dari Palestina. Selanjutnya para ketua-ketua BKM yang berhadir pada hari ini, orang tua kami, Bapak Sembiring, yang tak mungkin bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Ada juga dari pengurus Front Cinta Anak Yatim, ketua P2A, ketua-ketua pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, yang besar tak saya himbau gelar, yang kecil tak sebut nama. Anak-anak semua yang berada di sini, baik yang sudah bersunat maupun yang belum bersunat, semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktuku tak lama, sekitar 30 menit masuk waktu asar. Tadi Bapak Kua kasih tugas, ceritakan nanti Ustaz tentang sejarah Nabi Nuh. Tapi masuk ke WA, saya tak tahu entah yang bikin BKM, katanya peringatan 1 Muharram. Tak silap saya, Jumat semalam itu tanggal 10 Muharram. 10 hari semalam, 11 ini Ahad minggu ya. Berarti ini tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah. Berarti kalau tadi ayat yang dibaca yaitu tentang 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan-bulan apa saja nanti kita bahas. Berarti Muharram, tahun baru Hijriah sama Muharram. Baik, yang pertama kita bahas dulu Bapak Ibu, yaitu tentang hijrah, tahun baru Hijriah. Kenapa disebut tahun baru Islam namanya hijrah? Pada saat itu kumpul para sahabat. Sahabat berkumpul, mereka mengatakan kapan kira-kira kita mulai ini tanggal baru Islam masuk atau terjadi di muka bumi ini. Diambil dari nama Rasulullah SAW lahir, tak mungkin. Diambil dari Rasulullah meninggal, tak mungkin. Lebih enak diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena itu peristiwa kebangkitan umat Islam. Jadi dibikinlah tahun Islam itu namanya Hijriyah. Nah, ini perjalanan Rasul hijrah, ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu. Ada namanya Darul Nada. Darul Nada ini rumah. Kalau Darul itu namanya rumah, Nada itu artinya tempat musyawarah. Tempat musyawarah siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka kompromi Pak, musyawarah. Yang pada saat itu pimpinan musyawarah mereka yaitu namanya yang ada di Al-Quran, Abu Jahal. Abu artinya ayah, Jahal artinya jahil, jahat, bohong pun bisa. Itulah pimpinan rapat pada saat itu. Apa agenda mereka rapat pada saat itu? Ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taulah orang ibu, nah bapak, kalau sudah pimpinannya jahil, berarti masyarakatnya pun ikut juga jahil. Sehingga bagaimana caranya kita akan membunuh Muhammad ini? Sudah banyak dia mengotak-ngatik kehidupan kita, memilah-milah kita, menghancurkan patung berhala kita. Di Mekah ini sudah berubah drastis dibikinnya. Jadi sehingga ada yang usul, kita ambil dia, kita culik dia, kita bikin di kerangkeng, kita jemur dia sampai kering dekat Ka'bah. Mana bisa? Kata anggota yang lain, usul sama Abu Jahal. Nanti orang tahu bahwasanya Muhammad itu adalah keturunan dari kafir, suku yang terbesar di kota Mekah pada saat itu. Nanti marah mereka, rusuh kota Mekah ini. Ada pamannya, siapa pamannya? Abu Thalib. Bisa repot kita ini. Kalau begitu bagaimana? Kita cari lagi. Bagaimana kalau kira-kira
kita bakar dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tak dapat ketentuan. Sudah lama rapat, kita isoma dulu katanya. Apa itu isoma, Bu? Istirahat, sholat, makan. Sudah capek ya, minum dulu. Istirahat. Berhenti dulu, Bu. Minum dulu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjutlah pada saat itu, dapatlah keputusan setelah mereka rapat. Bagaimana caranya? Kita ambil pemuda-pemuda setiap suku yang berada di kota Mekah itu, yang gagah dan kuat, dan mereka masing-masing memegang pedang, setiap satu suku satu pemuda. Kalaupun nanti tahu pembunuhnya, tak mungkin nanti dari keluarga Muhammad itu ingin membunuh semua suku-suku yang ada di kota Makkah. Artinya apa? Orang itu pun berjamaah, Pak. Orang itu pun berkelompok. Jadi kalau orang itu berkelompok, tak bisa kita rapuhkan. Kenapa? Karena alaikum bil jamaah, makanya kita disuruh berjamaah. Makanya ada pengajian-pengajian ini Bapak, ini namanya berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berbondong-bondong datang seperti ini sehingga nampak orang tak berani orang mengganggu kita. Kenapa? Nampaknya kita berjamaah. Orang kan berjamaah. Lanjut cerita. Sudah siap. Rupanya ada CCTV Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad hari itu tepatnya hari Kamis, dan Nabi Muhammad mau dibunuh itu malam Jumatnya. Datang Rasul ke rumah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita hijrah ke Madinah. Kenapa? Sudah bahaya ini. Kenapa? Aku mau dibunuh oleh orang kelompok dari Abu Jahal. Sehingga apa? Dijumpai yang namanya Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur Nabi, dan Nabi Muhammad sama Abu Bakar berangkat hijrah. Kemana mereka hijrah? Ke Jabal Tur. Tahu Bu? Jabal Nur. Ada dia Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu. Jabal Nur, Gua Hiro. Kalau tempat Nabi hijrah namanya Jabal Nur. Ta. Makanya kaidah bacaan Arab harus pas. Tengok Ustaz kalau udah baca Quran dia, walaupun tak enak suara saya ini, kalau pas bacaan Qurannya enak terdengar. Kenapa? Karena pas hari kalau baca Quran ini. Kita sebutkan kalau baca bacaan bahasa Indonesia mana ada? Hari Salasa, Ahad, 1, Isnin, 2, Salasa, 3. Kita tidak Senin tadi minggu pertama, padahal hari Minggu Ahad itu adalah hari yang pertama. Nah, selanjutnya sudah Nabi digantikan tidur oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar berangkat hijrah. Seluruh pemuda semua suku yang kekar-kekar itu menunggu di pintu dan dikepong atau dikelilingi rumah Nabi itu oleh orang yang ingin membunuh dia. Siapa? Pemuda-pemuda yang kuat. Sehingga apa? Nabi keluar dari rumah tanpa sembunyi-sembunyi, dan pemuda itu tidak melihat Nabi. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depannya dinding, kami jadikan pula di belakangnya dinding, kami tutup penglihatan mereka. Nabi pun lewat tak nampak dia, sehingga Nabi pergi hijrah. Ayat ini
sering dipakai di pengajian. Kalau mau berangkat di kota, juga anak-anak pesantren nampak razia polisi di depan. Dibaca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Katanya, ayat uko namanya itu. Rupanya lewat dia tetap tengok katanya. Kenapa? Polisinya pun baca ya sin. Kecuali kalau polisinya polisi Sambo bisa tak nampak dia. Tapi kalau polisinya membaca Yasin tak bisa. Lanjut Ibu. Itulah peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Pulang dari Madinah dengan hijrah tadi, pengikutnya pun banyak. Disambutlah mereka di kota Mekah. Haji yang pertama mereka tunaikan, mereka sudah berani haji, karena mereka sudah banyak, tidak takut lagi. Disambut oleh penduduk Mekah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Saya kasih saja nih Bu. Kenapa? Karena ada 2 poin tadi, hijrah dan juga Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hijrah. Hijrah itu Ibu artinya menurut bahasa adalah pindah. Bapak P2A Tanjung Belang hijrah ke Batu Karang. Pindah walaupun sementara namanya hijrah. Bapak yang di dalam pindah duduknya keluar namanya pindah atau hijrah. Itu menurut bahasa. Menurut istilah hijrah itu apa? Pindah dari kelakuan yang baik menuju kelakuan yang lebih baik. Pindah dari kelakuan yang buruk menuju kelakuan yang baik. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagi orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, beruntunglah dia. Bagi orang-orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka merugilah dia. Bagi orang-orang yang buruk hari ini daripada hari kemarin, maka celakalah. Jadi head to head artinya kegiatan kita terus bertambah. Ibu-ibu dulunya sholat, pulang dari rumah selalu jam 6, mau maghrib baru sampai, asarnya pun dia tinggalkan, maghribnya pun pada saat itu lagi memasak, dan sholatnya pun tinggal 5 kali 5 hari tak pernah sholat. Janganlah Bu, jangan sampai kita, apalagi yang mau kita banggakan, apalagi yang harus kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah sholat kita saja pun kita tinggalkan. Sholat saja pun kita tinggalkan. Aku ingat dulu itu, kalau mama dulu itu, jam berapapun nanti dia pulang ke rumah, jam 11 sholat isya dia. Jam berapapun nanti dia pulang dari kerja, jam setengah 5 dia sholat asar. Tak ditinggalkannya sholat itu. Kita tidak. Entah sholat, entah apa tak tahu saya. Pulang dari ladang pun tak dibawanya pun sejadahnya ke ladang, tak kemana-mana, sholatnya tak ada dilaksanakan. Na'udzubillah min kata lagu ini. Bila terdengar suara azan menggema sayu menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku tak pergi. Minum dulu.
Lagu itu pesannya apa Ibu? Kalau sudah kita mati Ibu, yang diingat oleh anak-anak kita nanti, jika dia sama anak-anaknya lagi, jika dia sama saudara-saudaranya lagi, sama kempu-kempunya lagi, atokmu, ayahmu, nenekmu dulu tak pernah sholat. Berarti kita meninggalkan cerita yang buruk bagi orang-orang turunan kita.